Lalu ujung-ujungnya itu diajak untuk nikah, diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Jadi pertanyaannya, alasan kenapa klien kami Iklim Hakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklim Hakim dengan kuasa hukum yang lama. Kalau kemarin kan kita jawabnya memang masalah karena memang posisi sama-sama sebagai pihak terlapor. Tapi ada hal yang memang yang sangat-sangat kita bilang itu sangat sensitif kalau kemudian kemarin itu kita bukakan. Tapi hari ini ya dengan kata bismillah ya kita akan sampaikan supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kepada Iklim Hakim, begitu juga kepada kami sebagai tim kuasa hukum yang baru. Alasan yang mendasar adalah itu karena faktor pertama, Iklim Hakim merasa tidak nyaman, kemudian yang kedua tertekan karena memang meskipun memang kalau dilihat bahwa ada istilahnya niat baiknya dengan bahasa niat baik ya, jadi untuk menggauli Iklimah secara halal ya dalam konteks itu. Nah maksudnya bahwa tim kuasa hukum bukan tim kuasa hukum, maksudnya kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklimah secara pribadi. Nah terbukti memang bahwa beberapa diskusi baik langsung maupun telepon gitu kan, ada keinginan baik, niat yang tulus, niat yang mulia ingin mengajak Iklimah ini untuk menjadi istrinya yang ke-8 ya. Ya kalau memang media viral kemarin kan ada punya istri yang 7, berarti giliran Iklimah itu untuk yang ke-8. Ya, niat baik itu karena memang masalah Iklimah ini kan fokus pada masalah hukum yang dihadapi, ya tentu niat dan ajakan itu ya ditolak ya secara tegas oleh Iklimah itu sendiri. Karena memang fokus perhatiannya itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi bukan untuk menerima niat baiknya itu untuk diajak menjadi istri yang ke-8. Jadi jujur saja Iklim Hakim melalui saya sampaikan salah satu alasannya kenapa ada goresan-goresan di tangannya itu, bahkan di lehernya itu sampai mau bunuh diri gitu kan, itu karena memang dia tertekan. Setiap masalah hukum yang mau didiskusikan selalu ujung-ujungnya itu diajak untuk nikah, diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Jadi itu alasan yang sebenarnya, di samping alasan bahwa Iklim Hakim dan kuasa hukumnya yang lama itu duduk sebagai pihak terlapor 1 dan pihak terlapor 2 dalam kasus pencemaran nama baik di Bareskrim Mabes Polri. Mungkin ya seperti itu singkatnya, lebih dan kurangnya kita jawab kita elaborasikan dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh teman-teman media. Kim, Terima kasih. Kalau boleh tahu berapa kali Kim mengajukan diajak untuk menikah? Diajak. Oke. Bisa dibilang sangat sering, cukup sering karena hampir setiap hari beliau telepon. Kadang juga aku ada di kondisi di mana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali. Itu beliau sampaikan melalui manajer saya. Dan manajer saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung karena setiap hari beliau ada di samping saya, bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, sestres apa pada saat itu. Berarti Kim sempat menolak juga ya? Maksudnya ada bukan sempat menolak, tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Kak, ada ketika ini nggak sih waktu dia ngajak itu, terus juga Kak sendiri seperti apa sih rasa tidak nyamannya dengan ajakan yang berulang-ulang? Karena kan yang pernah kita tahu sempat di kalangan artis juga pernah menjadi istrinya dia, dapat mahar 1M. Apakah Kim juga ditawari itu atau diiming-imingin itu gitu kan? Iya. Jadi memang posisi Kim di saat
sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga, mundur apalagi. Tapi alhamdulillah gitu kan, Kim ya dapat wangsit dari ilahi gitu kan, sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Kandang buaya abang. Bisa aja loh Bang. Iya, jadi iya, karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang didampingi proses hukumnya ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting gitu kan, satu, Kim mau jadi istri. yang Tapi berapa? itu Istri tidak yang ke-8. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya. Setelah tanda sesudah. tangan, setelah tanda Tapi tangan. sesudah. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya dan saya juga merasa kok gini ya. Dengan Harapannya banget dalam kata kata dengan tiba-tiba dia langsung ngajak gitu. Dan itu Kaget. kondisinya Iya, perlahan-lahan lah. Jadi perlahan-lahan. pendekatannya sangat smooth sekali gitu kan. Iya, maksudnya awal-awal kan. Kalau dia langsung itu to the point kan pasti kamu itu kan akan ini kan. Kaget. Ya kaget dan langsung ya menolak gitu kan, shock dan. Tapi ini kan ya perlahan-lahan gitu kan. Kemudian ya di perjalanan kemudian dia sampaikan itu secara langsung, baik melalui dia sendiri ya maupun dengan melalui orang lain. Nah, itu yang buat Kim itu merasa sangat tertekan sekali dan terkejut sampai bahkan dalam bahasa via telepon itu Kim sendiri pun saya nyampaikan, kalau abang terus seperti ini saya bisa-bisa tuh bunuh diri. Nah, jawabannya kenapa ada tangan yang tergores, leher yang tergores gitu kan. Maksa kali ya Kim? Iya, karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan kuasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan, jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya, memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading. Nah, di satu sisi di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Ikrimah dengan komitmen bahwa tidak perlu bayar dan sebagainya macam kan, cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8 ya, kira-kira bahasa seperti itulah. Jadi semua urusan itu selesai dan saya bukan orang bego yang mau mempertaruhkan segalanya tanpa memperhitungkan sesuatu seperti itu bahasanya kan. Artinya ketika beliau mau melakukan itu semua pasti ada poin yang didapat, bukan materi ya, tapi love ya, jadi kasih sayang. Tapi ini dalam cinta, dalam artian Kim ini ingin dijadikan sebagai istri yang ke-8 ya. Ya kalau memang betul yang viral itu kan udah punya istri sampai 7 orang ya, berarti ini yang ke-8. Izin mau bicara ya. Mungkin kemarin aku sempat ada mengutarakan kalau aku sempat mengundur mengurung diri, menyendiri gitu. Sekarang udah bisa aku utarakan akhirnya gitu. Salah satu alasan aku kenapa aku mengurung diri lebih private pada saat itu, ya inilah salah satunya gitu. Aku berpikir dengan waktu yang cukup lama mempertimbangkan, karena ya seperti yang abang sampaikan, maju kena mundur kena gitu, sehingga benar-benar harus gimana caranya bergelut sama perasaan dan pikiran sendiri untuk ambil langkah yang tepat. Dan alhamdulillah Tuhan tuntun aku sampai pada akhirnya ketemu sama abang, sama teman-teman yang lain, dan aku dapat mengambil keputusan yang menurut aku saat ini tepat gitu. Tapi bagaimana kemarin kan sempat kayak Kim, dengan janji apa sih, rayuan apa sih dari sosok Tan merayu Kim supaya menjadi seorang istri yang ke-8? Iya, kalau bahasanya gini ya. Sebenarnya bahasa laki-laki kayaknya hampir sama semua ya. Rata-rata menawarkan seperti uang bulanan, fasilitas yang didapat gitu kan.
Betul ya. Iya, kayak gitu rata-rata. Ya memang nggak mudah ya menjadi wanita yang cantik itu. Ini posisinya serba salah. Ya. Jadi persoalan awal itu muncul juga kan, kenapa kemudian menjadi masalah ini kan ada asmara yang memang belum sampai kan gitu. Begitu juga itu dengan yang kedua gitu kan, mundur pun jadi kuasa itu karena tertekan, karena terus diajak, terus diiming-iming untuk menjadi istri yang ke-8 ya. Nah, kalau kita murni profesionalisme, nggak ada apa-apa ya. Jadi murni karena Salihah itu memang ini ada kasus hukum yang harus diselesaikan. Ya sebagai seorang lawyer sejatinya ya wajib secara hukum kan untuk mendampingi, menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu. Berat memang buat Kim untuk hadapi masalah yang sebelum-sebelumnya. Bulanannya berapa kalau boleh tahu? Gajinya? Sama kayak Bang Akean. Yang jelas ya untuk ukuran Kim ya anda kecil, besar lah ya. Jadi ratusan sih enggak. Pokoknya di bawah 100, di atas 30 juta itu udah pasti. Bukan masalah kecil atau Iya, besarnya, iya. tetapi kalau dibilang itu besar juga nggak besar banget karena bukan masalah itunya sih, Ya, lebih bukan, ke saya iya. nggak bisa aja. Penolakannya itu bukan karena masalah berapa yang harus Nominal. Iya. berapa harus yang memang yang diterima oleh Kim tiap bulan. Tapi masalah hati dan perasaan. Karena hati dan perasaan itu kan kita bisa diukur dengan berapa bulanan dikasih, berapa mobil mewah yang diterima ya gitu kan. Tapi ini lebih-lebih ya kalau bicara hal yang masalah yang serius, ini menyangkut hati dulu, baru kemudian nominalnya walaupun besar juga kan. Tapi yang utama itu adalah hati. Penolakannya bukan karena masalah berapa nominalnya, tapi pertama itu masalah hati. Kemudian yang kedua itu yang terkait dengan masalah penolakan di pihak kubu Rasuna Said ya, kalau kita bilang seperti itu masalah ya karena memang awalnya itu kan bahwa dijanjikan akan selesaikan masalah hukumnya sampai tuntas ya. Setelah tanda tangan kuasa kok berubah gitu loh. Seolah-olah Kim ini kan udah masuk dalam jebakan Batman. Ya, Itu kenapa kita yang mengatakan bahwa Ya. merasa dijebak di situ. Iya, merasa dijebak gitu loh. Ya ujung-ujungnya diminta untuk dijadikan yang ke-8, diminta untuk dijadikan yang ke-8. Sekian kali sampai sekian kalinya ya, sampai pada hari H penandatanganan pencabutan kuasa itu ya, bujukan-bujukan dan ajakan itu ya sering disampaikan. Ya bahkan ya kalau saya lihat secara pribadi ya, saya melihat bahkan Kim pun setelah dia lepas dari hubungan kuasa dan penerima kuasa ya masih juga dicolek-colek Sampai gitu sekarang, kan. Kim? Ya sampai ya kalau sekarang sih enggak gitu kan. Jadi ketika Kim resmi mencabut kuasa, jadi bahkan beliau kan menyampaikan ya secara hukum hubungan kuasa dan klien kan selesai. Tapi sebagai silaturahim antara abang dan adek gitu kan, membangun hubungan kekeluargaan gitu kan, ya tetap akan terjalin bila mana Kim kan tetap istilahnya kalau Kimnya mau kan. Tapi masalahnya karena Kim ini kan sudah tahu apa niat yang terselubung gitu kan, ya bukan yang terselubung lagi lah, tapi udah terang benerang dia sampaikan gitu ya. Ya dengan kata maaf yang sebesar-besarnya gitu kan, ya udah cukup kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau mobil apa dijanjinya? Grand Max atau Gak ada. Lamborghini. Tapi sekarang orangnya selalu masih di luar kota gitu, nggak pernah balik ke Jakarta. Nggak tahu, aku udah nggak pernah komunikasi Dia lagi udah sama nggak mau dia. tahu lah urusan Memang orang. dari sejak awal terakhir itu beliau ada live di sorry apartemen saya. Itu terakhir kita ketemu mungkin ya. Di situ masih ada bujukan-bujukan dan saya tegas bahwa ini soal perasaan tidak bisa. Di situ udah ada dan sempat juga kita adu cekcok sedikit gitu. Sampai pada akhirnya udah dari situ udah nggak ada komunikasi lagi. Aku sudah benar-benar menutup akses untuk komunikasi karena aku rasa
takut mudaratnya banyak gitu. Tapi apa ya, nggak baiknya nanti lebih banyak lagi, mendingan udah deh gitu. Dan terakhir ya kita sampaikan bahwa ketika Kim dengan tegas menolak niat baik dari abang itu gitu kan untuk menjadikan sebagai istri yang ke-8, malah justru dia meminta secara profesional jadi untuk membayar jadi jasa gitu kan, jasa yang udah dia lakukan selama pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalahnya Kim ya kecuali satu, gugur tuntutan harga jasa itu ya bila mana Kim itu dengan legowo yang menerima ya. Dan ini ada rekaman percakapan ya bila mana beliau bantah pun ya mau tidak mau kan kita akan buka itu. Tapi sebisa mungkin kita akan keep ya kita akan keep lah, kita sama-sama ini kan sama-sama manusia lah, saling menjaga harkat dan martabat tanpa harus kita umbar-umbar aib dan sebagainya macam kan ya. Seperti itu. Bang Faris, Tapi itu, kan, Bang, Abang R ngasih- sama advokat gitu ya, gimana sih Prit? Abang R apakah termasuk praktik advokat juga? Kok Ya, penyalahgunaan etika gitu, Bang? saya sudah sampaikan dengan tegas kemarin gitu kan sebagai alasan pembelaan kami terhadap kasus pencemaran nama baik di mana pelapornya Pak Hotman Paris dan terlapornya Kim dan kuasa hukumnya. Saya katakan bahwa Kim ini meskipun dia itu sebagai terlapor, dia ini adalah korban dari malpraktek profesi advokat. Ya, udah saya jelaskan motivasinya apa. Ya tentu kan ada dua kan yang bisa. Semua saya pikir orang yang awam pun bisa membaca. Karena lawannya itu kan adalah memang Pak Hotman Paris gitu kan, yang memang kebetulan kan bermasalah dengan yang dianggap bermasalah dengan klien kami Kim. Terus kemudian yang kedua, setelah data yang kita terima ini kan ada niat memang yang sudah disampaikan tapi ditolak oleh Kim, ya kami anggap bahwa ini masalah Kim dengan Pak Hotman Paris ini dijadikan media, dijadikan sarana buat beliau jadi untuk mengambil simpati Kim supaya Kim itu mau jadi istri yang ke-8 ya, betul ya? Angka ini ya. Bang, Oke. Dikatakan kayak dikasih mobil apa tuh? Ditawarin mobil apa? Gak dikasih, cuman kayak nanti saya pinjemin sekaligus sama supir gitu. Pinjamin ya. Hanya Hanya dipinjam. pinjam mobil dengan supir. Nggak tahu mobil Alia apa Agia ya. Bang, tapi untuk soal kelanjutan somasinya gimana, Bang? Yang mana? Soal somasi Somasi. Oh iya, ya, gimana? memang ya seharusnya kan dari hari-hari kemarin tuh saya ingin sampaikan kepada netizen, media gitu kan, bahwasanya gitu kan dengan doa-doa gitu dari publik, netizen, teman-teman media gitu kan, masalah yang dihadapi oleh Kim ini kan tadinya yang kita lihat kan ada 3 ya. Dua persoalan itu ketika Kim mempercayakan kami sebagai kuasa hukum gitu kan, dan doa-doa dari fans Kim gitu kan, alhamdulillah bahwa masalahnya 2 itu seketika itu selesai saya lihat ya. Nah baru yang serius kita hadapi ini adalah masalah yang ketiga, itu terkait dengan pelaporan Pak Hotman Paris Rapea terkait dengan pencemaran nama baik. Tapi dia nggak pernah, maksudnya sekarang menjadi kasus yang sedang bergelut sama Rasman dan Hotman dan Iklima, dia nggak pernah balik ke Jakarta. Itu takut atau? Bukan takut. Dia itu kan orang hebat ya, advokat itu juga yang punya nama gitu kan. Kemudian dia juga itu saya lihat ya, itu yang saya nilai, terserah orang mau melihat seperti apa. Dia itu adalah tokoh di daerahnya ya. Kalau kemarin tuh saya lihat di samping dia ngurus masalah kasus, dia juga itu sedang mengurus masalah pembentukan provinsi baru untuk daerah kabupatennya. Ya. Jadi saya anggap bahwa dia itu adalah salah satu ya putra daerah yang baik ya, yang mau memperjuangkan daerahnya supaya bisa mekar dan menjadi provinsi baru di daerahnya. Jadi bukan karena persoalan takut, karena kesibukan aja, persoalan politik, kemudian persoalan ya klien-klien yang memang yang sudah mempercayakan kepada dia untuk mengurus masalah yang di daerah ya. Bang, tadi sempat nyinggung soal jasa lawyer berapa diminta? Masalah ini ada dia disebut ya. Ada berapa? Nominal jasa lawyernya berapa? Sebutin aja Bang, nggak apa-apa. Ya sekitar ya ini kan Kim udah bisik nih gitu kan. Jadi saya itu corongnya ya. Ya sekitar 500 juta yang harus dibayar. Bila mana harus ya
harus ditolak niat baik itu ya. Kalau ditolak Tim maka harus bayar 500. Ya, tapi kalau siap untuk dianggap itu ya sebagai kompensasi atau mahar lah. Apa namanya? Bukan mahar ya, udah kompensasi lah. Bang, ini kan terkait pihak Iklima membantah adanya laporan polisi tentang kasus pelecehan seksual dengan terlapor Hotman Paris. Seperti apa? Ya, jadi begini ya. Awal mula itu Ya, yang jadi memang betul klien kami Iklima Kim gitu kan. Jadi di apa namanya datang ketemu dengan beliau, tapi datangnya ini bukan maksudnya dari Kim memang yang punya inisiatif ya, tapi sudah ditelepon berkali-kali gitu, baik ya melalui manajer ya, sampai pada akhirnya kan Kim bersedia untuk berjumpa dengan beliau. Ya dia menceritakan. Kenapa aku memutuskan untuk bertemu itu awalnya beliau menawarkan bukan perihal kasus ini, tapi kepada manajer menyampaikan bahwa ada kerjaan di dunia entertain. Kita akan ngobrol banyak, kita akan berbisnis, istilahnya kerja baru lah di dunia entertain. Karena beliau juga katanya ada beberapa pekerjaan yang bisa dikasih ke saya gitu. Ya, jadi awalnya itu ya, jadi permintaan untuk ketemu hingga Kim itu mau ketemu dengan beliau itu masalah kerjaan, bukan masalah kasus. Andaikan saja dia sampaikan ke manajer itu bahwa masalah yang mau didiskusi masalah kasus, mungkin Kim itu tidak akan mau berjumpa dengan beliau. Tapi karena memang Kim kan bergerak di bidang entertain gitu, ditawarin kerjaan yang berhubungan dengan bidangnya, akhirnya kan mau ketemu. Nah setelah ketemu pertama, pertemuan kedua ya, baru kemudian ya, Pertama nggak ada. Iya, pertemuan pertama tidak ada bicara masalah kasus ini. Baru pertemuan kedua bicara mengenai masalah kasus yang dihadapi oleh Kim. Dikorek-korek supaya bagaimana Kim ini kan jadi mau bercerita. Akhirnya kan ada ya istilahnya ya cerita-cerita atau konsultasi. Kemudian di frame bahwa itu adalah masalah pelecehan seksual dan apa namanya disebut satu itu kelainan seksual lah. Ya. Itu bukan dari aku. Iya, di frame kan, di framing dulu. Nah setelah itu kan penandatangan kuasa. Kuasa yang saya tahu bahwa itu bukan untuk melaporkan ya, tapi khusus untuk menyelesaikan terkait dengan masalah bla bla lah gitu kan. Tidak mengarah ke khusus saya itu pada pelaporan terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual. Setelah itu ada konferensi pers ya yang berkali-kali materinya itu tidak pernah didiskusikan dengan Kim. Jadi saat jadwal untuk konferensi pers ya, baru Kim itu diketahui diberitahu untuk konferensi pers masalah apa yang mau diangkat tidak didiskusikan terlebih dahulu. Nah saat duduk bersama pers baru kemudian bla 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 dengan lancang keluar lah gitu kan, bahasa-bahasa memang yang menyudutkan dari pihak Kelapa Gading itu, Pak Hotman Paris sudah ya. Nah hingga pada akhir dari konferensi saya, Kim juga pernah mengkomplain kenapa ada kesimpulan seperti itu, kenapa ada bahasa seperti itu, ya. Nah tapi beliau bilang semua kondusif, aman, tenang. Saya pengacara yang menjamin. Ya, pengacara yang ternama. Sudah banyak kasus-kasus yang besar yang sudah diselesaikan dan punya relasi yang kuat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, itu yang buat Kim sendiri agak redam gitu ya. berarti memang sekarang laporannya diganti menjadi apa nih? Ya, laporan tidak ada. Laporan tidak ada laporan ya, tidak ada laporan sama sekali. Jadi untuk laporannya, karena memang dia tahu juga bahwa memang ini tidak ada bukti yang kuat untuk supaya menjadi laporan polisi. Ya, sempat kemudian itu dibawa ke Polda Metro Jaya sampai debat kusir di sana. Pihak penyidik yang piket pada saat itu baik piket piket dari Krimum maupun Krimsus itu menolak karena memang tidak ada memenuhi unsur dan tidak memiliki dua minimal alat bukti yang cukup untuk sampai kepada laporan polisi. Bahkan wacana untuk dia mau buat laporan ke Polda Sumut pun ada. Ya. Kemudian sampai kepada Barreskrim. Ditolak juga. Akhirnya ya biasalah.
Ya kita juga tahu kan jurus bagaimana supaya mengamankan klien, supaya klien itu tenang, dibuatlah surat-surat, surat pengaduan apa segala macam. Itu pun tanpa diketahui, ya diketahui sih ya gitulah, tanpa klien kami Iklima baca, ya baca didesak terus kan untuk tanda tangan surat pengaduan itu. Tapi Kim karena memang suasananya sibuk dan Kim merasa ini udah nggak masuk akal gitu. Akhirnya ya diserahkan kepada tim kuasa hukum untuk membuat surat, kemudian mengajukan tanpa Kim itu tanda tangan dan baca. Ya, kemudian terbitlah surat apa tanda terima surat pengaduan itu. Ya kalau surat seperti itu saat ini pun kita menulis surat cinta kepada Kapolri saja, kita diminta untuk dibuatkan tanda terima, pasti akan diterima dengan baik kan, dan terbitlah tanda terima itu. Ini kan masalahnya, ini kan masalah proses hukum terhadap masalah pidana yang dihadapi oleh seseorang. Ya kalau terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka jadi pihak SPKT wajib untuk menerima. Tapi karena ada hal itu, makanya laporan itu kan tidak sampai jadi hari ini, bahkan mau terbang ke Sumut sampai terbit tanda terima surat pengaduan itu. Nggak tahu sampai di mana prosesnya, tapi saya yakin selama tidak memenuhi 2 alat bukti yang cukup, maka itu tidak akan menjadi LP. Abang sama Kim saya wawancara Oke, sendiri. satu lagi. Apa ini? Tambahan lagi. Apa? Sorry, tambahan bang. Sebentar, saya ngomong dulu. Ini gimana kayak bikin pengakuan palsu waktu itu atau gimana sih, Bang? Sebentar. Yang ini ya. Maksud pengakuan palsu yang mana? Iya, Ini banyak yang belum Pelecehan seksual. dipahami, banyak yang belum dipahami sama netizen masyarakat Indonesia itu gimana sih prosesnya sehingga itu bisa dikatakan seperti itu gitu, katakanlah pelecehan. Dan itu juga kan bukan dari saya yang keluar dari mulut saya, tapi gini nih contohnya, abang lagi berdiri di pinggir jalan, dia disenggol sama orang, mungkin untuk bagian untuk abang misalnya itu itu hal biasa, yaudah mungkin dia nggak sengaja apa segala macam, tapi saya ngomporin abang untuk dia nyenggol bang, kejar gitu sampai dapat gitu kan, itu kan dua hal yang berbeda. Itu saya kasih gambaran aja ya, dan akhirnya abang juga tersulut emosi gitu, iya nih gitu, ya udah kejar, dia nyenggol saya gini-gini. Itu hanya gambaran, bisa kan kalian persepsikan sendiri deh gitu. berarti artinya tidak ada kayak semacam memberi keterangan palsu gitu. Kepada siapa? Kepada Tidak ada keterangan palsu. tidak ada Semua keterangan cerita-cerita disampaikan, mulai dari Rentetannya dari Iklima Kim ini jadikan aspri kan oleh Pak Hotman Paris Sobat, diceritakan semua. Kemudian sampai pada ada kata ajakan untuk pacaran, diceritakan semua itu loh. Semuanya. Tapi framing untuk yang dibangun bahwa ini adalah bagian dari pelecehan seksual, ada kelainan, itu tidak ada gitu kan. Semua itu disimpulkan sendiri oleh beliau. Ya. Jadi Kim ini orang awam ya, yang saat itu memang kondisi psikisnya itu dalam keadaan tertekan, banyak masalah yang memang harus dihadapi ya. Ada anak yang usia 4 tahun yang harus dia rawat, dia besarkan gitu kan. Jadi ada ibu di sana, di Sukabumi sana yang selalu mendoakan dia, bahkan melihat layar TV pun tak berani gitu kan, karena anaknya kan diserang sana sini oleh orang yang tidak menyukainya ya. Jadi ya harus dipahami seperti itu. Kemudian ya datang lagi gitu kan Arjuna ya yang sejatinya tadi itu katanya mau menyelesaikan masalah, tapi ya ujung-ujungnya kan berubah menjadi ya tetap Arjuna juga gitu kan. Jadi di samping tujuannya ingin membackup masalahnya secara hukum, juga membackup ya pribadinya kan, baik lahir maupun batin ya. Nah, tentu semua itu kita katakan niatnya baik, ya, niat yang mulia, dan saya yakin kan udah dicatat sama Allah yang kuasa atas niatnya itu. Cuman persoalannya kan Kim belum siap untuk menerima hal itu. Itu saja sih. Bang, ada rasa khawatir nggak sih dengan pembukaan hari ini disomasi oleh pihak sana? Bukan disomasi lagi gitu. Oh, bagi kami Tidak khawatir karena kita ungkapkan iya. fakta.
ini kan kebenaran dan fakta yang harus kita sampaikan ya. Jadi biar tidak ada tanda tanya, biar tidak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Ya masalah somasi buat kami ya itu masalah apa ya? Ya biasalah gitu kan. Ya Udah nggak kaget ya bang? iya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting kita maju. Tidak usah kita ragu untuk membuka hal-hal yang sifatnya benar ya, apalagi ini menyangkut masalah hukum. Karena tujuan kami ini kan adalah mau menyelesaikan masalah ini secepat-cepat mungkin dan sebaik-baik ya. Jadi baik dari pihak sana itu merasa ya baik ya, dari pihak kita juga kan merasa baik, win-win solution lah yang kita harapkan untuk ending dari masalah ini ya. Hakim sedikit kan soal tadi diajak cerita kan Hakim juga sempat menolak gitu kan dengan tegas gitu. Alasannya kenapa sih mungkin tadi kata Bang Farid masalah hati, apakah emang Hakim belum siap mempertimbangkan atau seperti apa? Gimana ya, kalau masalah hati, kalau kita nggak suka, nggak senang sama orang yang nggak bisa, minimal kita harus ada feel dulu kan. Mungkin kalau beliau sampaikan kepada saya dari sejak awal, mungkin saya nggak akan dekat dari sejak awal juga. Tapi karena beliau sampaikan setelah itu, ya seperti yang abang sampaikan, maju kena, mundur kena. Di posisi saya itu sebenarnya serba salah. Karena kan di sini juga saya sampai sempat mengutarakan juga, ya saya ini orang yang ibarat kata tuh lemah, yang perlu memang dibantu, bukan dengan cara seperti ini. Oke. Ada lagi? Tapi ini dulu saya tanya Ricky nih. Jadi setelah tempat yang satu, kemudian kedua, kira-kira yang ketiga ini tempat yang tepat atau bukan? Ya sama aja nih. Saya rasa sih sejauh ini tepat ya, karena abang juga udah sampaikan ke saya ya. Beliau benar gak bang yang abang sampaikan ya? Betul dong. Betul dong. Bukan Membantu pernah saya itu ya. gitu ya. Karena saya juga sama abang sudah ada perjanjian ya bang, Iya. di atas kertas kami profesional. Profesional. Aku pun ada berkata bayar kompensasi ya bang. Bayar lawyer fee gitu loh. Iya. Iya. Jadi untuk menjawab bahwa Kim ini bukan orang yang istilahnya secara ekonomi itu di bawah rata-rata gitu ya. Jadi dia ya orang yang cukup lah gitu kan. Jadi orang yang, karena Kim ini kan orang yang ya butuh dihargai juga gitu, tentu dia ya kepada kita pun kan dia harus hargai. Itu aja. Oke, mantap. Oke. Terima kasih Bang Farid. Bang Farid, silakan mau wawancara dulu bang bentar. Hah? Silat? Oh, iya. Siap. Silat. Eksklusif.